Halo kawan semua, selamat datang kembali. Apa kabarnya nih? Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Saving Grace. Film ini menceritakan keluarga yang tadinya adem ayem kini menjadi bercerai-berai karena anaknya yang berotak mesum. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pastikan wifi tetangganya aktif ya, wakakak. Film dimulai pada tahun 1946, terlihat seorang gadis cantik yang bernama Barbara, yang sedang menggendong anaknya, dan kemudian terlihat suaminya yang bernama Brooks. Malam harinya pasangan pasutri itu menghadiri sebuah acara makan malam. Dan juga terlihat anaknya yang bernama Tony, yang diasuh oleh neneknya, yang merupakan ibu dari Barbara. Semua orang yang hadir dalam acara makan malam itu adalah orang kaya raya, dan ternyata si Barbara dan suaminya itu adalah orang terpandang dan kaya raya juga. Kemudian mereka terlihat cekcok dan mengidentifikasikan kalau hubungan keluarga mereka ada bermasalah. Scene berpindah pada tahun 1959 di Paris. Di sini Tony diceritakan adalah seorang anak yang pintar dan fasih dalam berbahasa Perancis. Beberapa hari kemudian, ketika mereka kedatangan tamu, Tony disuruh membaca buku yang berjudul Justin, yang berisi tentang penyimpangan seksual. Akan tetapi, Tony tidak mau membacanya. Saat itu Barbara juga marah ke seorang yang berkomentar yang tidak pantas atas bokongnya dengan bahasa Perancis. Pria itu tidak tahu kalau Barbara juga bisa berbahasa Perancis. Lanjut kejanggalan yang terlihat pada diri Tony. Saat itu orang tuanya baru saja pulang dari sebuah acara. Dia melihat ada seorang bocil yang berbaring di kamarnya. Orang tuanya kaget dan bertanya ke Tony, Brooks yang saat itu marah dengan tingkah laku Tony. Namun Barbara masih bisa tersenyum. Tony mengatakan dia tidak mau sendirian di rumah. Ketika orang tuanya pergi, maka dari itu dia mengundang salah satu temannya untuk menemaninya di rumah. Kita berpindah ke tahun 1967. Terlihat keluarga Brooks sedang berlibur di Spanyol, dan memang saat ini mereka menghabiskan waktunya di Spanyol. Tony yang saat itu sudah lebih dewasa, kini dekat dan memiliki pacar yang bernama Blanca. Brooks dan Barbara yang mengetahui anaknya yang sudah punya pacar, mereka menyetujuinya, bahkan Blanca diajak pergi berlibur kala itu. Namun saat di bar Brooks malah asik berbincang dengan Blanca, ketimbang dengan Tony. Saat itulah Barbara mulai curiga dengan tingkah suaminya. Kita berpindah lagi ke tahun 1968, terlihat Barbara yang sedang terburu-buru, datang ke petugas bandara dan bertanya kapan pendaratan pesawatnya, dan tiba-tiba terlihat Brooks sedang bersama Blanca. Brooks yang melihat Barbara saat itu langsung kabur. Namun Barbara terus mengejarnya. Barbara yang kesal dan marah, kemudian memarahi Blanca dan bertengkar hebat dengan Brooks di depan umum. Barbara sangat sedih dan kecewa saat itu. Sesampainya di rumah, Barbara mendapati Tony sedang asik tidur bersama dengan pasangan lelakinya. Melihat kejadian itu, Barbara hanya bisa menghela nafas dan langsung pergi. Nah, untuk mengobati rasa sedihnya, Barbara kemudian menyewa seorang pria untuk menemaninya. Pria ini bernama Sam. Hampir setiap hari Sam menemani Barbara dalam segala hal, termasuk nasihat agar Barbara dapat menyembuhkan rasa sakit hatinya. Di sisi lain, Tony yang tidak pernah suka dengan perilaku ayahnya, sekarang jadi akrab dengan Sam, bahkan beberapa kali mereka terlihat tidur bersama. Akan tetapi ternyata Barbara sudah mengetahui kegiatan Sam dan Tony. Gak banyak omong, Barbara menjadi marah besar terhadap Sam. Melihat ibunya akhir-akhir ini galau berat, Tony berinisiatif membuat surat ke ayahnya, yang berisi agar ayahnya kembali bersama ibunya Barbara. Di sisi lain, terlihat Barbara yang sedang melukis, untuk menenangkan pikirannya. Namun, bukannya malah tenang, Barbara makin stres dan melemparkan kuas ke lukisan itu. Sam yang melihat Barbara yang sedih kala itu, kemudian mencoba untuk menenangkannya.
Mereka pun beradu bibir dan terjadilah proses penanaman benih di ladang basahnya Barbara. Tony yang melihat ibunya dan Sam yang sedang bercocok tanam, memutuskan untuk ikut juga. Namun saat Barbara bangun dan melihat Tony juga ada di sana, mereka pun tertawa bersama. Kini Barbara sudah tidak sedih dan galau lagi, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena Sam kala itu memutuskan untuk pergi mencari ladang baru. Barbara yang saat itu depresi, dengan keadaan yang dialaminya, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin kejadian ini dipicu karena di masa lalu kakaknya juga meninggal karena bunuh diri. Untungnya Barbara masih bisa diselamatkan. Barbara yang sudah sembuh menjalani hari-harinya bersama Tony anaknya. Tony juga berusaha menjaga Barbara. Di sisi lain, Tony juga sering menulis surat ke ayahnya, meski Brooks tak pernah membalas suratnya. Scene berpindah lagi ke tahun 1972, terlihat Barbara dan Tony yang sudah pindah ke London. Dan di sana Barbara melanjutkan hidupnya sebagai ibu-ibu yang kaya raya. Nah, suatu hari, saat Barbara baru pulang kerja, Tony bertanya tentang kalung anjingnya yang dia cari selama ini. Namun Barbara mengatakan tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Ketika mereka berdua sedang berbincang, terlintas di pikiran Barbara kalau dia ingin mengobati anaknya. Namun cara yang dilakukan Barbara itu salah. Dia malah memegang rudal milik Tony, dan terjadilah adegan cocok tanam di ladang basahnya Barbara. Namun bukannya sembuh, penyakit Tony malah semakin parah. Nah, setelah itu, Tony menanyakan kalung anjingnya lagi. Barbara sudah bosan, karena Tony menanyakan itu terus. Dan membuat Barbara memutuskan untuk membantu mencarinya. Akhirnya Tony menemukan kalung anjingnya itu di dapur. Tapi anehnya, Tony malah menangis, dan terlihat seperti orang gila. Barbara melihat itu, kemudian memarahi Tony. Tony lalu menuduh kalau ibunya lah yang mengambil kalung anjingnya itu. Di sini Tony mulai mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Barbara semakin bingung melihat tingkah Tony. Suasana semakin parah ketika mereka saling beradu argumen. Dan tiba-tiba Tony menusukkan pisau ke perut Barbara. Dan setelah itu, Tony makan dan seolah tidak terjadi apapun, sedangkan tubuh Barbara di sana sudah tergeletak tak berdaya. Dan setelah kejadian itu, Tony akhirnya dibawa ke tempat rehabilitasi. Kenapa dia tidak dimasukkan ke penjara? Karena dia mempunyai penyakit keterbelakangan mental. Selanjutnya, pada saat sembuh, tepatnya pada tahun 1980-an, Tony tinggal di rumah neneknya. Namun kejadian itu terulang lagi, dia menusuk neneknya sendiri. Namun untungnya masih bisa diselamatkan. Nah, saat itu, Tony dimasukkan ke penjara. Dan pada tahun 1981, Tony akhirnya meninggal dengan cara menutup kepalanya dengan kantong kresek. Dan film pun selesai. Bagaimana filmnya? Jika ingin berkomentar silahkan saja. Jangan lupa bilang terima kasih ke wifi tetangganya ya. Oke, selamat sukses. Salam.